pengkhianatan oleh orang yang dicintai dengan orang yang terkasih. Untung aja kamu telepon, Mas. Lagi sama Rani ya? Enggak, aku tadi lagi menuju ini sayang, perpustakaan. Tadi kamu Jalan Yogyakarta Solo macet banget. Ada kecelakaan di Blangkon. Jadi aku mau masuk tol. Kamu bisa nggak? tapi aku ada kelas dulu sih. Ayo. Harus dialami oleh seorang wanita yang penuh kasih. Kisah cinta Nisa dan Aris dimulai dengan sebuah pertemuan tak terduga di kampus. Nisa yang notabene seorang mahasiswa baru terburu-buru tanpa sengaja salah parkir di tempat yang seharusnya digunakan oleh dosen. Tempat parkir tersebut harusnya milik Aris, seorang dosen muda yang baru ditugaskan sebagai pengganti dosen yang sedang cuti, yaitu Pak Junaidi. Pertemuan pertama mereka terasa canggung. Namun dalam momen yang tak terduga ini, keduanya mulai merasa ada ikatan yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Aris dengan sikap yang tenang dan karismatik perlahan mulai menarik perhatian Nisa. Sementara Nisa, meskipun awalnya tidak terlalu memperhatikan Aris, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini. Percakapan singkat yang terjadi saat itu ternyata membawa awal dari benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Sering berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat dan akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Rumah tangga mereka tampak sempurna dengan hadirnya seorang anak perempuan yang cantik jelita. Keduaan mereka yang harmonis membuat banyak orang menganggap sebagai pasangan yang ideal. Namun, di balik kebahagiaan itu, kehidupan rumah tangga mereka akan segera diuji oleh hal yang tak terduga. Suatu hari, Nisa menerima telepon dari ibunya yang terdengar cemas. Sang ibu mengungkapkan kekhawatirannya tentang Rani, adik bungsunya yang akan tinggal sendiri untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Merasa tidak tenang jika Rani harus tinggal sendiri di kosan tanpa ada yang mengawasi. Nisa yang selalu mendengarkan kekhawatiran ibunya merasa iba dan memutuskan untuk membantu adiknya. Setelah berdiskusi dengan suaminya, Aris, Nisa akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Rani tinggal bersama mereka. Meskipun awalnya Aris merasa ragu, Nisa berhasil membujuknya dengan alasan bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk adiknya. Rani yang memang merasa kesepian menyambut tawaran kakaknya dengan gembira. Ia berpikir bahwa tinggal bersama kakaknya dan keluarganya akan memberi rasa aman dan nyaman. Namun, kehadiran Rani di rumah mereka lambat laun mulai memunculkan ketegangan. Tidak ada yang bisa menduga bahwa hal ini akan merubah dinamika rumah tangga mereka. Ini nih guys, yang bikin tegang. Seiring berjalannya waktu, hal-hal aneh mulai nampak di rumah mereka.
Kegiatan yang tidak seperti biasanya mulai bermunculan. Seiring berjalannya waktu, Aris mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Dan awalnya Nisa mencoba untuk tidak berpikir negatif dan menganggap perubahan tersebut sebagai dampak dari kesibukan Aris. Namun, semakin lama sikap Aris semakin tidak terduga. Ia sering menghindar dari Nisa. Perasaan cemas, was-was mulai menghantui dalam benaknya. Nisa yang mulai cemas menceritakan perasaannya kepada sahabatnya, seorang teman lama yang selalu menjadi tempat curhatnya. Sahabat Nisa yang bijaksana memberi peringatan bahwa badai rumah tangga sering datang dari orang terdekat yang tidak terduga. Ia mengingatkan Nisa untuk berhati-hati, karena seringkali masalah besar muncul dari orang-orang yang kita anggap tidak akan bisa menyembuhkan masalah. Kata-kata sahabatnya itu terus terngiang dalam benaknya dan semakin membuat Nisa curiga. Suatu hari Nisa merasa semakin gelisah dengan sikap Aris yang semakin mencurigakan. Setelah beberapa hari memendam rasa curiga, Nisa akhirnya memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya, mengecek mobilnya. Namun, Nisa tidak menemukan bukti apa-apa. Halo, Mas. Aduh, untung aja kamu telepon, Mas. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Serapih apapun bangkai ditutupi, tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Begitupun kebohongan dan kecurangan, meski disembunyikan, suatu saat akan terbongkar. Harus balik cepet ya. Kamu tuh sampai sama dengan aku. Kamu tuh kenapa sih? I love you. Merasa dunia seakan runtuh, hatinya hancur mengetahui bahwa suami yang selama ini ia percayai dan ia cintai ternyata menyimpan rahasia besar. Lebih buruk lagi, adik kandungnya sendiri adalah orang yang selama ini telah merusak kebahagiaan keluarganya. Pengkhianatan ini bukan hanya datang dari suaminya, tetapi juga dari orang yang paling dekat dengan dirinya, saudaranya sendiri, adik kandungnya sendiri. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati membanjiri perasaan Nisa. Ia merasa dibohongi dan dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung dan tempatnya bernaung. Dengan penuh amarah, Nisa menghadapkan Aris dan Rani. Konfrontasi mereka dengan kemarahannya tak terkendali.
Ibu yang mendengar pertengkaran ini pun akhirnya shock dan jatuh pingsan, dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Meskipun demikian, ibu ini masih mencari anak bungsunya, menunjukkan bahwa begitu sayangnya ibu ini kepada anak-anaknya. Ibu yang masih sakit melihat gejolak pertengkaran yang masih terus berjalan. Beban yang tak lagi mampu ia tanggung. Hati ibu yang rapuh berhenti bekerja. Hari itu, mereka kehilangan orang yang paling mencintai mereka. Duka menyelimuti rumah itu. Namun, penyesalan yang mendalam kini menjadi beban yang harus mereka tanggung selamanya. Dalam kepergiannya, ibu hanya meninggalkan pesan, jangan bertengkar, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Setelah kejadian tersebut, Nisa dihadapkan pada pilihan yang berat. Kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping. Nisa merasa bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke keadaan semula. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dan adik kandungnya tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Namun, Nisa memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan bangkit dari keterpurukan. Ia tidak ingin terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Meskipun hatinya hancur, Nisa memilih untuk melanjutkan hidup tanpa Aris dan Rani. Ia memutuskan untuk mencari kebahagiaannya sendiri dan membangun masa depan baru bersama anaknya, Raya. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ipar adalah maut adalah peringatan agar setiap individu selalu menjaga batasan dalam hubungan, menghindari dosa dan fitnah, serta menjunjung tinggi nilai kesucian dalam keluarga. Ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap hawa nafsu dan menjaga hubungan yang sehat berdasarkan aturan agama. Itu dari segi sudut pandang agama. Untuk segi kehidupan, mungkin kita di sini bisa melihat tindakan yang sering dilakukan oleh seseorang yang salah, tapi malah mencari pembenaran untuk membenarkan kesalahannya, yaitu playing victim. Sekian dan terima kasih. Bye bye, sehat-sehat ya.